Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi 5, yaitu merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Berikut untuk materinya. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah usaha yang dilakukan untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan, atau menyampaikan kepada publik atau konsumen mengenai keberadaan produk maupun jasa yang dijual dan beredar di pasar agar dikenal, dibeli, kemudian menjadi pelanggan. Komunikasi pemasaran memegang peranan sangat penting bagi pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Penentuan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Dengan penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan efektif dan efisien. Pentingnya komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan karena tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Komunikasi pemasaran juga secara berhati-hati dan penuh perhitungan dalam menyusun rencana komunikasi perusahaan. Penentuan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Dengan penentuan sasaran tepat, proses komunikasi akan berjalan efektif dan efisien. Peran komunikasi pemasaran dalam operasional perusahaan. Komunikasi pemasaran memiliki peran yang sangat penting, seperti yang disampaikan Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi pemasaran memiliki peranan memberikan informasi, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran melaksanakan banyak fungsi kepada konsumen atau pasar sasaran, terutama memberitahu dan memperlihatkan seputar bagaimana dan mengapa produk itu digunakan, siapa pasar sasarannya, di mana dan kapan produk itu diperoleh. Lingkungan komunikasi pemasaran sesuai dengan perkembangan teknologi, proses komunikasi juga mengalami perubahan seperti halnya akhir-akhir ini maraknya perkembangan internet. Tentunya ini juga akan mempengaruhi terhadap konsumen dalam memperoleh informasi suatu produk. Komunikasi pemasaran mampu membentuk ekuitas merek dan penjualan produk. Memang dikatakan oleh Kotler dan Keller dalam perkembangan lingkungan komunikasi pemasaran yang perubahannya sangat cepat, komunikasi pemasaran melalui iklan bukanlah satu-satunya atau bahkan yang paling penting dalam membentuk ekuitas merek dan mendorong penjualan. Namun, dengan melalui bauran komunikasi pemasaran yang dilaksanakan secara terintegrasi dapat meningkatkan ekuitas dan mendorong penjualan. Bahkan dengan meluasnya komunikasi ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tujuan komunikasi pemasaran. Secara keseluruhan, tujuan dari komunikasi pemasaran ini ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Menyebar informasi baik tentang produk dana atau perusahaan. 2. Membujuk atau mempengaruhi untuk melakukan pembelian. 3. Mengingatkan khalayak atau audiens untuk melakukan pembelian kembali. Media dalam bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran adalah perpaduan atau kombinasi dari sejumlah alat atau media komunikasi yang dipakai untuk bisa menjangkau target pasar yang sudah ditentukan. 1. Periklanan. 2. Promosi penjualan. 3. Hubungan masyarakat. 4. Penjualan personal. 5. Pemasaran langsung. Unsur dan proses komunikasi pemasaran. Proses komunikasi pemasaran adalah sebuah cara atau tahapan dalam menyampaikan informasi tentang sebuah produk yang dipasarkan kepada khalayak yang sudah dijadikan sebagai target. Terdapat beberapa unsur yang ada di dalam marketing communication, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikator. 2. Pesan. 3. Saluran. 4. Komunikasi. 5. Feedback. Mengembangkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi.
Tujuan komunikasi efektif itu ada dua. 1. Memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. 2. Agar pengirim informasi dan umpan balik atau feedback dapat sehingga tidak terjadi monoton. Event sponsorship. Sponsorship adalah suatu bentuk kegiatan yang berbasis kesepakatan dari pihak pengiklanan dan juga pihak yang ingin memasang suatu iklan. Di sini kesepakatannya berupa pembayaran sejumlah dana. Dengan gantinya pihak yang pengiklan mempromosikan produknya ke masyarakat luas. Menurut Colson dan Thomas, event sponsorship adalah suatu bentuk kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan citra perusahaan dan membuat masyarakat mengingat nama dari brand perusahaan tersebut. Jadi, tujuan event sponsorship adalah agar perusahaan memiliki brand image yang kuat di mata masyarakat. Event sponsorship adalah suatu bagian dari strategi komunikasi bisnis yang sangat berguna untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada brand perusahaan. Dengan percayanya masyarakat pada brand perusahaan, maka minat pembelian produk masyarakat juga akan ikut meningkat. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan, maka perlu dilakukan suatu perencanaan yang matang dari sebuah sponsorship. Menurut J.R. Rochester dan L. Percy, perencanaan event sponsorship menyangkut yang pertama, target audience reach, yaitu segmen yang akan dicapai oleh perusahaan. Dalam memilih jenis event sponsorship yang akan diselenggarakan, perlu diperhatikan segmen mana yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, ada compatibility with the company's or brand positioning, yaitu posisi produk di mata konsumen itu penting. Semakin produk perusahaan berkesan di mata konsumen, semakin tinggi pula minat konsumen terhadap produk tersebut. Dan yang terakhir ada message capacity, yaitu fasilitas yang didapat perusahaan dalam event sponsorship. Perusahaan yang mensponsori suatu kegiatan biasanya mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Viral marketing. Definisi dari viral marketing adalah merupakan teknik pemasaran yang memanfaatkan jaringan sosial, baik itu melalui dunia maya maupun offline, yang bertujuan untuk bisa menyampaikan pesan dan iklan kepada konsumen di pasaran. Adapun ciri-ciri viral marketing. 1. Produk dipromosikan melalui email, di jaringan sosial, komunitas, situs iklan. 2. Harga cukup murah, karena biaya promosi sangat minim dan tidak menggunakan media iklan konvensional. 3. Produk memiliki manfaat dan nilai guna. 4. Produk dijual langsung hanya melalui satu orang alias tidak melalui perantara dan komisi penjualan diterima langsung oleh si penjual. 5. Mirip direct selling namun bukan menggunakan sistem DS, LML atau sistem piramid sehingga harga jual lebih murah. Adapun keuntungan dari viral marketing. 1. Promosi melalui internet membuat lebih cepat, hemat waktu, dan biaya promosi lebih murah. 2. Bisa disampaikan kepada siapa saja yang memiliki dan bisa memakai internet. Pengertian dari boost marketing. Boost marketing adalah strategi marketing untuk meningkatkan engagement atau penjualan bisnis melalui mulut ke mulut. Adapun mulut yang dimaksud dalam hal itu adalah mulut dari para buzzer. Adapun kelebihan dari boost marketing. 1. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat boost marketing tergolong murah. 2. Boost marketing lebih mudah menaikkan nama brand. 3. Boost marketing menjadikan produk atau jasa lebih mudah dikenal orang, sehingga penjualan bisa meningkat. 4. Dengan internet, boost marketing lebih mudah terjadi. H. Komunikasi pemasaran melalui internet. Komunikasi bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan dan berinteraksi dengan konsumen. Diharapkan konsumen tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan.
perkembangan zaman semakin maju, terutama teknologi internet. Saat ini, internet sangat mempermudah hubungan perusahaan dengan konsumen, seperti melalui jaringan dunia maya yang selalu terhubung kapanpun dan dimanapun. Nah, salah satu kegiatan komunikasi pemasaran yang efektif saat ini adalah pemasaran melalui internet. Komunikasi pemasaran melalui internet bukan hanya melakukan penjualan, tetapi bisa juga membangun komunikasi antar perusahaan dan konsumen, mengenal merek yang dipasarkan dengan tujuan menaikkan kesadaran dan sebuah merek brand awareness, dan juga menciptakan peluang penjualan. Bentuk utama dari komunikasi pemasaran ada 4 poin, yaitu poin pertama, personal selling. Personal selling adalah bentuk komunikasi antar individu di mana tenaga penjual menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk ataupun jasa perusahaan. Nah, yang kedua, advertising. Advertising adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Ketiga, sales promotion. Sales promotion merupakan semua kegiatan pemasaran yang mencoba mendorong terjadinya aksi pembelian suatu produk atau jasa yang tepat. Caranya dengan menggunakan kupon, voucher, sampel, undian, dan diskon event. Nah, yang keempat, public relations merupakan upaya hubungan masyarakat perusahaan harus membantu perkembangan perbuatan baik dan pemahaman di antara unsur-unsur pokok mengenai citra perusahaan yang baik di dalam maupun di luar. Faktor menentukan bauran komunikasi pemasaran. 1. Jenis produk. Pemasar konsumen cenderung menghabiskan biaya promosi penjualan dan iklan yang lebih banyak. Pemasar bisnis cenderung menghabiskan lebih banyak untuk personal selling. Secara umum, personal selling lebih sering digunakan dalam barang kompleks, mahal, berisiko, dan dalam pasar dengan penjual yang lebih sedikit tetapi lebih besar, yaitu pasar bisnis. 2. Tahapan kesiapan pembeli. Pemahaman pelanggan terutama dipengaruhi oleh iklan dan personal selling. Keyakinan pelanggan paling dipengaruhi oleh personal selling. 3. Tahapan pengenalan, iklan, acara, dan pengalaman, serta publisitas mempunyai efektivitas biaya tertinggi, diikuti oleh penjualan personal untuk mendapatkan cakupan distribusi dan promosi penjualan, serta pemasaran langsung untuk mendorong percobaan. Berikut presentasi dari kelompok 5. Terima kasih, semoga bermanfaat.